Hai, kali ini aku mau mencoba menjelaskan ke teman-teman semua tentang ilmu filsafat desain yang udah kita pelajari di semester 2 tahun ini. Yang pertama, kita mau membahas tentang ontologi ilmu desain. Nah, ontologi itu apa sih? Ontologi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ontos dan logos. Ontos yang berarti ada, dan logos yang berarti ilmu atau akal. Nah, jadi ontologi ini adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang ada ya, yang keberadaannya itu dan hakikatnya itu ada gitu. Pokoknya segala sesuatu yang kalau kita omongin itu berarti ada. Nah, masih di dalam ontologi, desain itu dianggap sebagai suatu proses atau merancang ya. Jadi desain itu dipahami sebagai aktivitas untuk mengubah kebutuhan menjadi solusi. Nah, dalam proses merancang ini ada dua tahapan atau dua aspek penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu ada proses kreatif, yang kedua ada proses ekonomis. Nah, proses kreatif itu apa sih? Proses kreatif itu adalah mengubah atau menciptakan sesuatu yang baru. Sedangkan proses ekonomis adalah itu bagaimana caranya kita untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut ya. Gitu. Nah, inilah yang membedakan antara desain dan seni murni. Kalau seni murni itu lebih mengedepankan sisi estetika atau sisi keindahannya ya. Nah, sedangkan di desain sendiri itu lebih mengutamakan fungsinya. Jadi bagaimana desain kita itu dapat berdampak dan memecahkan masalah dari suatu permasalahan gitu. Jadi ada tujuannya dan yang pastinya desain itu harus bermanfaat. Nah, yang kedua, ini ada desain sebagai hasil. Nah, jadi desain itu nggak hanya menghasilkan benda aja loh, tetapi desain juga bisa membuat benda yang dirancang itu atau yang sudah didesain bukan jadi hanya objek material aja, tapi juga bisa menjadi objek material sosial. Nah, maksudnya apa sih? Nah, maksudnya adalah benda hasil desain lahir dari interaksi sosial. Jadi hasil negosiasi dari produsen, dari desainer, dari klien, dari konsumen tuh semuanya dilakukan di riset. Ayo, pasti masih bingung nih maksudnya apa dengan yang sudah aku jelaskan sebelumnya. Nah, aku kasih contoh ya. Seperti sebuah iklan jus buah ya, yang mana di dalam iklan tersebut pasti ada gambar jusnya, ada gambar ornamen pendukung, ada juga teks yang mungkin bisa kita baca. Nah, si iklan jus ini itu adalah benda material. Dan kita yang nonton, mungkin si pengusaha, lalu konsumen yang akan membeli, dan desainer kita sendiri itu adalah benda sosial. Jadi benda sosial itu bisa dikatakan adalah manusia ya, orang yang bisa berinteraksi gitu. Jadi desain di sini itu adalah sebagai media komunikasi nih. Jadi antara pengusaha ke konsumen. Nah, iklannya itu ada di tengah-tengahnya teman-teman gitu. Ontologi ilmu desain itu adalah kajian mengenai hakikat keberadaan desain itu sebagai ada tiga nih. Yang pertama itu sebagai proses kreatif dan ekonomis untuk menjawab sebuah kebutuhan ya, atau suatu kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia. Dan yang kedua, benda hasil desain itu harus memiliki fungsi dan memiliki makna sosial. Nah, yang ketiga nih, desain itu sebagai entitas sosial material, yang mana nggak hanya dilihat dari bentuk fisiknya aja, tapi juga dari konteks sosial yang melahirkannya. Jadi dengan kata lain, desain itu bukan hanya sekedar objek visual atau estetik aja nih, atau indah-indahnya aja, tapi juga sebuah entitas hidup dalam jaringan sosial, budaya, dan kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan manusia, jaringan sosial, dan budaya, serta visual atau estetik yang dilahirkan dari sebuah desain itu ada hubungannya loh. Oke, jadi tadi kita udah belajar tentang ontologi dalam ilmu desain ya. Lalu selanjutnya kita ke yang kedua nih, kita akan belajar tentang epistemologi ilmu desain. Nah, epistemologi ini adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang batasan-batasan atau dasar-dasar pengetahuan. Jadi intinya adalah di cabang ini, si epistemologi ini akan lebih mempelajari tentang ilmu pengetahuan. Lalu apa sih hubungannya sama desain itu sendiri? Nah, desain itu terdiri dari macam-macam ilmu ya, jadi desain itu nggak berdiri sendiri. Nah, ada 6 ilmu yang menjadi akarnya desain nih. Yang pertama ada humaniora, kedua ada ilmu sosial, 3 ilmu alam, 4 teknik, 5
ilmu matematika, dan 6 yang pasti itu seni dan estetika. Nah, kita bahas dulu yang pertama ya, itu ada humaniora. Humaniora itu apa sih? Mungkin kedengarannya agak sedikit asing bagi kita, ataupun mungkin kita tahu tapi nggak tahu nih apa sih humaniora itu. Jadi humaniora itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pemaknaan budaya dan simbolik. Jadi kayak berkaitan dengan tata bahasa, terus ilmu budaya, dan juga ada juga tuh sejarah, etika, filsafat, serta prinsip-prinsipnya kayak gitu tuh masuknya ke ilmu humaniora. Nah, contoh kontribusinya si humaniora ini itu bisa ke semiotika visual, terus ada narasi visual, terus ada juga etika desain. Nah, semiotika, narasi, dan etika desain ini mungkin akan kita pelajari di semester selanjutnya ya. Nah, terus kita bahas lagi nih, di desain juga mempelajari namanya ilmu sosial. Ilmu sosial itu apa? Ilmu sosial itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia ya, mulai dari pola interaksi, terus dinamika sosialnya itu seperti apa, dan semua itu sangatlah mempengaruhi si desainer untuk mempengaruhi prosesnya saat merancang suatu karya ya. Jadi lebih ke empatik dan gimana berperasaannya kita. Jadi desain itu nggak cuman yang penting jadi, tapi juga harus ada empati yang kita tuangkan ke sana, terus ada partisipasi kita as a human gitu. Jadi yang membedakan adalah kalau kita ngedesain pakai AI dan kita ngedesain manusia itu pasti berbeda banget, feel-nya tuh pasti beda. Nah, contoh kontribusinya itu apa aja? Itu ada dengan wawancara, yaitu kayak kita ngeriset, sebelum ngedesain kita ngeriset dulu. Terus ada desain inklusif berbasis komunitas. Jadi kayak ada komunitas desain, kita bisa ngomong-ngomong gitu di sana. Terus ada observasi partisipatif. Jadi ilmu sosial ini lebih ke kayak sebelum hasil desain itu jadi, kita merancang dulu. Jadi ilmu sosial itu kepake banget loh. Nah, lalu ada juga didukung dengan ilmu alam. Nah, jadi ilmu ini itu berkontribusi pada pemahaman terhadap sifat material atau prinsip ergonomi, persepsi inderawi, dan respons biologis terhadap bentuk daun warna. Jadi kayak mungkin kalau kita SD SMP belajarnya kayak IPA kali ya. Nah, akan tetapi ini juga ternyata berguna loh dalam desain. Kayak kita ngedesain kan pasti pakai warna ya. Nah, supaya kita mengenal warna itu kan kita harus menggunakan panca indera, terus untuk melambangkan suatu objek gitu pasti kan mainin warna, apa maknanya kayak gitu. Kayak misalkan hijau itu identik dengan apa sih? Oh, ternyata dengan daun, oh ternyata dengan rumput. Nah, itu tuh salah satu fungsinya ilmu alam dalam mempelajari ilmu desain. Nah, contoh kontribusinya kayak apa? Itu ada teori warna, itu udah pasti banget. Terus ada persepsi visual juga, serta pencahayaan alami. Jadi pencahayaan itu juga berfungsi ya dalam kita ngedesain. Nah, yang keempat itu ada ilmu matematika. Kita pasti sering dong ngelihat desain tuh yang rapi, yang presisi, yang seimbang, balance, terus geometrinya enak dilihat, terus menarik gitu loh, rapih gitu kelihatannya. Nah, ini ternyata ilmu matematika juga ikut berperan di desain itu sendiri. Nah, contohnya kayak apa sih? Kayak kita merancang majalah, kita pakai grid, margin kanan kiri, tengah gutter. Nah, itu kan pakai angka ya mainannya. Itu pakai matematika juga. Terus kita mau desain packaging, itu juga ngukur-ngukur tuh. Oh, nekuk ke sini itu berapa senti. Oh, kalau dikurangin dengan tutupnya jadi sekian, jadi sekian. Nah, itu kan bermain dengan angka ya. Apalagi dengan arsitektur, pasti itu juga ada ketentuan matematisnya sendiri. Jadi bagaimana kita menciptakan desain itu secara teratur, seimbang, presisi, dan komposisinya pasti itu juga ternyata matematika ikut ke dalam ranah desain juga loh. Jadi matematika itu nggak cuma tentang hitung-hitungan angka aja ya. Nah, yang selanjutnya ada teknik atau engineering. Ini nih kata dosen aku ya, Ibu Puri, ilmu teknik ini tuh menjadi dasarnya si desain itu sendiri setelah seni dan estetika. Kenapa? Karena
desain dan teknik ini berkaitan erat banget gitu, serta memberikan fondasi bagi aspek fungsional dan performatif dari produk tersebut ya, dari sistem desain yang kita buat. Nah, jadi gimana sih solusi yang kita dapat itu bisa direalisasikan, itu kan pakai teknik juga. Nah, contoh kontribusinya itu kayak apa? Ada bahan, ada manufaktur, terus ada teknologi digital, ada UI UX ya, yang sebagai profesi yang di zaman digital saat ini. Terus kayak desain itu nggak cuman nggambar terus, tapi kita juga bisa membuatnya menjadi teknologi digital. Kayak mesin-mesin itu kan dirancang pasti digambar, pasti ada desainnya. Nah, itu salah satu contoh bergunanya ilmu teknik di desain. Nah, yang pasti nih teman-teman pasti udah tebak banget kalau desain itu identik dengan seni dan estetika. Nah, ini tuh menjadi akarnya desain itu sendiri ya. Jadi bagaimana kreatifnya kita dalam mendesain itu ada di ilmu ini. Nah, seni ini identik dengan imajinatif, terus kebebasan kita untuk berekspresi, berimajinasi, terus kepekaan kita juga terhadap estetika yang jadi dasar untuk merancang suatu visual itu diuji di sini. Nah, contohnya itu ada banyak banget, ada tipografi, ilustrasi, terus gaya artistiknya, apakah realisme atau realisme kalau dalam menggambar. Terus kita juga ada storytelling visual, terus ada prinsip visual juga kayak kontras nggak, terus seimbang nggak, menyatu nggak nih antara objek A dan objek B, serta desainnya berirama atau enggak. Terus teori warna juga masuk loh ke seni dan estetika ini. Jadi desain itu selain fungsinya, nilai estetika itu juga jadi bahan utama atau yang dipertimbangkan oleh orang ya. Jadi desain itu harus bagus juga secara mata, enak nggak dilihat nih. Terus yang membangkitkan emosional itu kan juga dari seni dan estetika ini sendiri ya. Nah, maka dari itu desain itu nggak bisa berdiri sendiri ya teman-teman. Nggak hanya satu dunia aja, tetapi desain itu adalah bidang yang bersifat multidisipliner. Nah, maksudnya apa tuh? Jadi, desain itu lahir dari berbagai macam ilmu yang tadi udah aku jelasin ya. Terus, desain itu adalah sebagai jembatan antar dunia. Justru dari persilangan macam-macam ilmu yang udah kita bahas tadi itu melakukan memunculkan suatu solusi ya yang dari permasalahan menjadi suatu fungsional sekaligus hasil yang penuh makna. Hal ini tercermin dari cara desain mengkonstruksi pengetahuan dan menghasilkan solusi melalui berbagai tahapan ya. Jadi ngedesain itu nggak langsung ujuk-ujuk langsung ngedesain, tapi ada beberapa tahapannya loh. Yang pertama itu ada empatis atau empatik. Jadi ilmu desain itu menuntut desainer untuk bisa berempati ya teman-teman dengan si klien ya. Contoh melalui apa? Dengan observasi, interaksi. Terus kita harus bisa nanya langsung nih ke klien apa sih yang mereka mau. Kan rata-rata ya klien itu maunya didengerin dulu, meskipun kita tahu apa yang ada di kepala mereka itu nggak mungkin atau jelek banget ya, tetapi ya kita as a human juga harus mempunyai rasa empatisme, harus bisa merasakan oh iya bu, saya bisa merasakan, oh ternyata kayak gini ya bu, oh iya. Jadi lebih apa ya, klien itu pengen dimengerti gitu loh, sama seperti kita manusia biasa ya. Nah, di dalam empati ini sendiri, ilmu sosial, psikologi, dan antropologi ini berperan cukup besar ya dalam mendesain itu, karena desainer juga harus memahami nih kebutuhannya apa, terus emosinya itu seperti apa, serta konteks sosialnya pengguna itu kayak apa. Jadi kita harus tahu dulu nih si kliennya ini tuh orang yang kayak gimana, masalahnya apa, terus latar belakangnya gimana, permasalahannya itu yang menghambat itu apa. Jadi kita bisa ketemu tuh, oh solusinya kira-kira ini, seperti itu. Nah, setelah kita udah berempati nih sama si calon klien, yang kedua, kita harus bisa mendefinisikan masalahnya. Nah, jadi dari sudut pandang pengguna, ini kita harus ngelihat apakah bersifat praktis dan problem solving ya benar. Jadi kita melibatkan komunikasi dan diskusi. Jadi kita ngobrol-ngobrol nih sama calon kliennya. Dari
ilmu ini nih, si definisi masalah, itu kita harus punya ilmu komunikasi, terus ilmu sosial dan logika praktis. Jadi bagaimana cara kita berpikir kritis itu diuji ya di sini, dengan cara berpikir cepat, berpikir tepat, tapi juga harus bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Nah, kita udah empati, terus udah bisa mendefinisikan masalahnya apa. Selanjutnya kita eksplorasi ide. Nah, eksplorasi ide ini tuh apa sih? Nah, ini nih yang utama, riset. Banyak banget desainer yang mengebelakangkan riset ya, atau risetnya dientarin dulu, yang penting ada referensi aja dulu ngedesain. Ayo ngaku. Nah, di eksplorasi ide ini ada macam-macam ya, nggak cuma riset aja. Kita bisa diskusi langsung dengan orang, atau melakukan wawancara, atau observasi, atau bikin kuesioner ya, tanya jawab, FGD sampai kajian literatur. Nah, di sini itu baru riset ilmiah, metode kualitatif dan kuantitatif itu berguna banget loh sebelum kita memulai desain tersebut. Jadi yang namanya desain tuh harus riset ya teman-teman, nggak bisa asal langsung jadi, yang penting bagus, yang penting kepake gitu. Nah, kalau udah ketiga-tiganya udah kita lakukan, selanjutnya baru kita ke prototype atau praktif reflektif, yaitu mulai ngedesain sendiri nih, mulai ngerancang, benar-benar ngedesain secara teknis ya. Nah, di dalam tahapan ini desainer itu udah bisa menggabungkan tuh ilmu-ilmu yang tadi aku bahas, kayak oh pakai teknik, oh harus memanfaatkan ilmu matematika nih, oh pakai ilmu alam, terus kita harus menguji nih solusinya praktis dan reflektif. Jadi nggak cuma teori doang gitu, tapi bagaimana caranya masalah yang tadi udah kita kumpulkan, terus kita definisikan masalahnya, kita keluarkan problem solvingnya di sini dengan melalui bentuk visual. Nah, udah semua dilakuin, selanjutnya itu ke tahap pendekatan eksperimental atau tes. Jadi semua desain yang udah kita buat itu harus dites dan mendapatkan feedback ya teman-teman. Mungkin kalau kita suka denger atau nonton TikTok atau pengalaman sendiri, mungkin kita suka bilang atau nerima revisian. Nah, yang namanya desainer itu pasti nggak jauh dari yang namanya revisi. Nah, revisi ini adalah suatu bentuk dari tes itu sendiri loh. Jadi desainer itu melakukan uji coba, apakah efektif nggak nih desain yang sudah dikerjakan, atau barang yang udah diciptakannya itu bisa memecahkan permasalahan dari klien nggak, memberikan solusi atau enggak. Nah, jadi metode trial dan error itu terjadi banget nih di fase ini ya. Nah, seringnya ini apa aja sih? Disinilah ilmu eksperimen, statistik, terus user experience dan evaluasi kinerja jadi penting gitu. Jadi kita bisa menghasilkan desain yang jauh lebih baik di kemudian hari. Kita udah bahas ontologi, epistemologi, sekarang kita mau ngebahas tentang aksiologi ilmu desain atau etika. Nah, etika ini sendiri ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam memahami dimensi etikanya sendiri. Yang pertama, itu ada artefak sebagai wahana nilai. Yang kedua, hierarki nilai dalam kebudayaan. Dan yang ketiga, relativisme budaya. 1. Artefak sebagai wahana nilai. Jadi desain itu bukan sekadar bagus dan fungsional aja ya teman-teman, tapi juga menghasilkan artefak. Nah, artefak ini bukan maksudnya tuh kayak barang-barang kuno gitu, bukan ya. Tetapi yang dimaksud artefak di sini adalah benda hasil rancangan yang syarat akan nilai. Jadi desain kita itu udah membawa nilai nih sebelum-sebelumnya. Jadi setiap karya yang kita buat itu membawa muatan moral, budaya, dan ideologis. Nah, mungkin teman-teman bingung ya maksudnya gimana, soalnya ada kata-kata artefak, pasti kita pikirannya kuno tuh. Nah, jadi misalnya gini, desain iklan atau kemasan itu kalau nggak netral, dia bahkan akan membuat persepsi yang berbeda antar orang ya. Terus iklan atau kemasan yang nggak netral ini maksudnya yang agak nyeleneh mungkin ya, atau yang unik atau kita belum ngelihat sebelum-sebelumnya ya, itu mungkin bagi orang lain perspektifnya berbeda, terus bisa memperkuat stereotip mereka juga. Dan apa yang kita buat kayak iklan atau kemasan ini mungkin bisa menyuarakan keadilan sosial, kurang lebih gitu ya teman-teman. Nah,
Yang kedua itu ada hierarki nilai dalam kebudayaan. Jadi desain itu selalu berada dalam konteks kebudayaan. Dan kebudayaan itu udah pasti ada sistem hierarki atau tingkat ya. Jadi kayak urutan dari paling atas hingga paling bawah. Jadi desainer ini perlu tahu nih dan perlu peka juga bahwa dalam sistem sosial itu semua nggak bisa setara, nggak semuanya netral ya teman-teman. Jadi nilai-nilai tertentu bisa jadi dominan. Contoh, efisiensi di budaya industri. Terus ada juga kalau di Jepang, China, Korea, ataupun negara Asia Timur itu mengedepankan kesopanan. Terus kalau dari hierarki juga kalau kita paham itu kalau di pemerintahan yang dari presiden, menteri, terus dari menteri ke bawahnya lagi gubernur ya kayak gitu-gitu, itu namanya hierarki juga. Jadi dalam praktiknya desain itu harus bisa memilih nih nilai mana yang mau diangkat, tangga mana nih yang mau dipijak, yang mau ditonjolkan itu bagian yang mana, yang mau diutamakan yang mana. Jadi nggak bisa tuh dalam semua anak tangga itu dilurusin semua dan dijadikan netral, itu nggak bisa. Dan yang ketiga ada relativisme budaya. Dari katanya aja mungkin kita udah tahu ya, relatif yang artinya tergantung. Nah, jadi desain ini karena beroperasi dari beberapa macam budaya ya, lintas budaya, maka nilai-nilai dalam desain itu sendiri berbeda ya antar budaya. Misalkan kayak desain untuk orang Jakarta dengan desain orang Bali mungkin berbeda. Karena desain orang Jakarta mungkin mereka menerima desainnya tuh yang kayak gini, tapi ketika desain orang Jakarta dibawa ke Bali itu mungkin malah jadi konflik, mungkin orang Bali nggak suka, atau mungkin malah ada penghinaan, atau mungkin ada unsur-unsur yang mereka nggak bisa terima gitu. Nah, itu yang dimaksudkan dengan relativisme budaya ya. Jadi apa yang kita anggap baik, apa yang kita anggap estetis gitu di suatu budaya, belum tentu di budaya lain itu bisa menerimanya, atau di daerah lain itu bisa nerima desain tersebut, belum tentu. Jadi kita sebagai desainer harus bisa memahami relativitas budaya ya. Jadi nggak bisa memaksakan tuh nilai satu budaya yang A dengan budaya yang B. Apalagi kita menguniversalkan semuanya itu menjadi satu tuh nggak bisa. Kita juga harus mempertimbangkan norma-norma juga yang berlaku. Nah, inilah yang menuntut sensitivitas lintas budaya dalam desain global. Contoh, desain orang Korea sama desain Vietnam, kalau kita cari tahu di Pinterest itu beda banget. Kalau kita lihat di desain Korea itu mungkin lebih cute, lebih lucu-lucu, lebih ke kartun-kartunan, lebih ke vektor. Akan tetapi kalau kita ngelihat desain orang Vietnam, dari desain dari negara Vietnam itu dia lebih ke digital imaging. Banyak bermain di manipulasi foto, pencahayaan, bermain dengan Photoshop. Itu kan pasti beda banget ya. Nah, itu makanya desain antara wilayah A dan wilayah B belum tentu sama. Nah, dalam memahami dimensi etika desain, desainer juga perlu menyadari bahwa yang pertama, desain selalu membawa nilai, baik yang kita sadari ataupun yang gak kita sadari. Terus yang kedua, nilai-nilai tersebut itu beroperasi dalam sistem hierarki yang mencerminkan budaya tertentu. Yang ketiga, relativisme budaya menuntut kita untuk peka terhadap etis, agar desain kita itu nggak menjadi alat penindasan atau propaganda atau menyebabkan kesalahpahaman antar budaya atau wilayah. Oke teman-teman, udah selesai nih kita mempelajari filsafat ilmu desain dalam mata kuliah filsafat ilmu yang kita ampu di semester 2 tahun ini. Semoga yang sudah saya jelaskan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua, jadi kita bisa lebih memahami lagi tentang pelajaran yang udah kita pelajari. Semoga nanti ilmu-ilmu yang udah kita pelajari bermanfaat ya. See you.